Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azim sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa sallim tasliman katsiran katsira wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, ya hayyu qayyum rahmatika nastaghis, aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain bi rahmatika arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir alaina wa ardina warda 'anna. Na'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min uqubatik wa na'udzu bika minka la nuhsi thana'an 'alaik la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Jemaah yang masih berada di Taman Jannah ya, Masjid Shalihin, para pencinta rumah Allah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, insyaallah awal renungan pagi bersama surah At-Tin ya. Bersama surah At-Tin yang sering juga disorot, tapi setiap kali menyorot ayat ini selalunya ada yang baru ya. Ada yang baru. Bukan itu saja ya. Yang jelasnya sama-samalah kita baca dulu surah At-Tin halaman 597 ya, mengambil berkat halaman 597. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tin waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم بلى ونحن على ذلك من الشاهدين. Surah At-Tin di antara sorotan asas di sini tentang manusia. Yang dibahaskan manusia, al-insan, laqad khalaqnal insan. Allah sudah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dengan kejadian yang baik. Baik kejadian manusia itu, sama ada di segi penampilan zahirnya, fizikalnya, ataupun berkenaan dengan rohaninya. Jasmani dan rohani bagus kejadian manusia itu. Sebaik-baik kejadian Allah ataupun yang diciptakan Allah adalah manusia. Banyak ayat tentang manusia. Sesudah surah At-Tin ada suratul Alaq. Ada juga kalla innal insana la yatgha. Insan juga ayat 6 suratul Alaq. Kalau kita berangkat ke depannya nanti dalam surah Bayyinah tentang manusia juga. Dalam surah Zalzalah An-Nas, yauma yasdurun nasu ashtata. Dalam surah Al-Adiyat, Zalzalah tadi An-Nas ya, manusia juga. Dalam surah Adiyat sesudahnya, innal insana li rabbih lakanut. Insan juga. Subhanallah. Insan juga. Pergi nanti ke suratul Asr contohnya, ataupun sesudah Al-Adiyat itu surah Al-Qari'ah. Yauma yakumun nas, yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. An-nas, manusia juga.
Surah At-Takasur membicarakan manusia juga. Sesudah Takasur suratul Asr. Innal insana lafi khusr, manusia juga. Tajuknya manusia. Subhanallah. Subhanallah. Kita lihat At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sangat cantik kejadian manusia itu karena yang menciptakannya Allah. Kalau kita kaitkan dengan surah Sejadah ya, mungkin kemarin di sini dibaca surah Sejadah. Sana juga disorot tentang kejadian manusia. Apa di sini? Bismillahirrahmanirrahim. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Insan juga. Ayat 7. Allazi ahsana kulla syai'in khalaqah. Allah itu menciptakan segala yang diciptakannya baik, ahsan. Bisa kata orang Brunei. Wa bada'a khalqal insani min tin. Contohnya kejadian manusia starting dari tanah. Ayat 7. Kemudian dalam ayat 8 dikatakan bahwa keturunan Adam dibuatkan daripada sulalatin mim ma'in mahin. Dicipta dari air. Kemudian disebutkan proses kejadiannya dalam ayat 9. Kita nak balik pada surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah cantik kejadian manusia dijadikan Allah. Dilengkapi dengan anggota badan yang zahir, dengan organ-organ dalaman yang lengkap. Tidak ada cacatnya. Dalam surah Muluk dikatakan ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Benda yang diciptakan Allah tidak ada yang tak beres. Semua kemas. Semua kemas. Itu tentang jasmani saja. Tentang rohani lagi. Umat Islam, umat manusia dikasih agama, dikasih nabi, dikasih kitab suci, dikasih ilmu, dikasih iman. Tetapi ternyata summa radadnahu asfala safil. Ini masalah. Ternyata manusia itu jatuh ke lembah yang sangat dalam. Jatuh terpuruk sedalam-dalamnya. Kebanyakan manusia tadi yang kejadiannya bagus jatuh ke lembah kesesatan, ke lembah kedarhakaan, ke lembah kemaksiatan, ke lembah kelalaian yang sangat dalam. Yang selamat apa? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Yang selamat, yang tidak terjatuh malah naik terus. Orang beriman sepatutnya naik, growing. Orang beriman sepatutnya hari-hari naik. Bukan turun, bukan down. Tapi ramai manusia yang down. Ini yang dicela di sini. Janganlah termasuk orang yang radadna wasfala safilin. Kalau di dunia hidupnya lalai, di akhirat nanti habuannya neraka. La haula wala quwwata illa billah. Nanti bila masuk neraka ditanya, "Kenapalah kamu masuk neraka ini?" Tengok dalam suratul Muluk, kami dulu tidak berfikir di dunia itu. Kalau kami berfikir dengan baik, kami tidak akan masuk neraka katanya. Tengok nanti. Tengok halaman 562 ayat 10. Dari ayat 9 lagi ya. Setiap penghuni neraka masuk neraka ditanya oleh petugas di neraka. Dicakap apa? Alam ya'tikum nadhir. Ayat 8. Kamu tidak sampai warning sama kamu kah? Kenapa kamu masuk neraka ini? Kamu tidak dapat warning dulu di sana? Tidak dapat peringatan kah? Dalam ayat 9 katanya ada katanya. Tapi kami mendustai mereka. Kami tidak percaya. Kami anggap Quran itu tidak ada itu. Tidak perlu itu. Orang yang akan masuk neraka itu orang yang tidak berfikir, yang tidak peduli Al-Quran. Lalu ayat 10. Lau kunna nasma. Kalau kami mau mendengar dulu dengan baik. Au naqil, mau berfikir. Kami fikirkan, kami dengar itu, ma kunna fi ashabis sa'ir.
kami tak akan masuk neraka. Jadi yang akan masuk neraka itu apa? Yang tidak menggunakan fikirannya, yang mengurus body saja. Dalaman tidak diurus, rohani tidak diurus. Orang sibuk dengan COVID-19, ya, memang perlu diurus COVID-19 ya. Tapi COVID yang menyerang hatinya, yang menyerang rohaninya, tidak tahu dia. Lebih dahsyat dari COVID. Tidak ada penyakit, tidak ada hospitalnya, tidak ada. La ilaha illallah. Tidak ada dokternya, tidak dicari, tidak difikirkan. Itu maka dikatakan tsumma radadnahu asfala safilin. Orang itu akan jatuh ke lembah yang paling teruk. Di dunia hidupnya tak bermakna. Mencari harta, harta akan tinggal. Membangun rumah, rumah akan tinggal. Beli kereta, kereta akan tinggal. Nanti bila masuk kubur, bila dari pembalasan, harta akan ditanya, rumah akan ditanya, kereta akan ditanya, semua akan ditanya. Apa nak jawab? Berapa kereta di rumah? 10, 15, 20. Ada yang parking pagi di masjid? Ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, macam mana? Berapa besar rumah? Berapa biaya membangun rumah? Berapa bilik? Berapa fasiliti? Berapa ekon? Berapa media-media modern yang ada dalam rumah? Adakah media ini digunakan untuk mencari jannah? Kebanyakannya summa radadnahu asfala safilin. Ternyata sarana modern itu menjatuhkan penghuni rumah itu ke lembah yang dahsyat karena tak berfikir. Yang selamat illallazina amanu. Orang yang beriman kemudian menerapkan imannya wa amilus salihat. Terbukti imannya dari amal salehnya, dari time salatnya, dari mendengar azannya, dari langkah ke masjidnya, dari tahajudnya, dari Qur'annya, dari yang lain-lain. Terbukti. Itu maka dikatakan ulama, tujuan kita hidup beramal saleh. Tujuan hidup beramal saleh. Tujuan hidup beramal saleh. Tengok surah Sajadah. Sesalan orang yang tidak beramal saleh dalam surah Sajadah. Patutnya kemarin dibaca ya, tidak tahulah. Amba sembahyang tempat lain kemarin. Di tempat amba sembahyang kemarin Sajadah dibaca, suratul Dahar dibaca. Tengok sesalan orang yang tidak beramal saleh, surah Sajadah halaman 416 ayat 12. Yang buka Quran boleh dibaca ya. Yang buka Quran sila baca walau tara ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Bila baca ayat ini, baca dengan support dengan doa nas'alullah al-'afwa wal-'afiyah. Walau tara, sekiranya Anda melihat, menyaksikan saat para penjahat itu menundukkan kepalanya di sisi Allah nanti menyesal di hari kiamat, menangis di sisi Allah, meminta merayu kepada Allah, Rabbana juga. Dulu pernah hamba salat di satu masjid, imam baca doa ini, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Hamba panggil imam, ayat doa ini baca itu apa tuh kan? Ini doa sesalan orang dalam neraka. Rabbana juga, tapi bukan Rabbana semuanya baik. Rabbana absarna, ya Allah, kami sudah melihat realiti hari kiamat, nampak sudah di mata kami ya Allah. Wa sami'na, kami mendengar seruan-Mu ya Allah sekarang. Di akhirat baru nak mendengar, di dunia tidak mau mendengar. Tadi dalam surah Mulk dikatakan kalau kami mendengar kami tak akan masuk neraka katanya. Di sana nanti baru nak mendengar. Kami lihat, kami dengar. Farji'na, pulangkanlah kami, kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihan, kami ingin beramal saleh di dunia. Hidupkanlah kami semula ingin beramal saleh. Inna muqinun, sekarang kami yakin ya Allah, confident sekarang. Dah nampak azab depan matanya.
perlu ke masjid rupanya. Tengok orang ke masjid senang nanti di sana. Ahlul masjid selamat nanti di sana kalau ke masjid dengan ilmu. Kalau ke masjid dengan ilmu dijamin selamat. Tapi jangan pergi masjid, balik masjid nanti sampai rumah dirusak-rusaknya amalnya. Berinteraksi dengan media yang menghanyutkan amal ibadat yang salehnya. Jangan begitu. Itu main-main namanya. Ya Allah, kami sudah melihat, kami sudah menyaksikan, kami dengar seruan-Mu ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, kami akan beramal saleh, na'mal salihan. Tujuan hidup beramal saleh. Kenapa kawin? Ingin menjadi suami yang saleh. Kenapa kawin? Ingin menjadi istri yang saleh, salehah. Kenapa kawin? Ingin mendapat anak yang saleh, salehah. Itu akan ditanya nanti. Kalau orang tu dikurniai katanya 2 anak perempuan, dididiknya dengan baik, dibesarkannya, dididiknya dengan baik, 2 anak perempuan, kata Rasulullah, saya dengannya nanti kembar dengan dia, macam jari telunjuk dengan jari tengah katanya di dalam jannah. Orang yang dikurniai 2 anak perempuan, dalam hati itu anak perempuan. Orang yang diberi anugerah 2 anak perempuan, dibesarkannya, dikasihnya belanja jasmani dan rohani, diajarnya beriman, diajarnya akhlak, diajarnya salat, diajarnya tutup aurat. Saya dengannya kata Rasulullah seperti ini nanti di sana. Tujuan beranak ingin melahirkan anak yang saleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Kadang-kadang ada orang ingin kawin, dia tidak tahu kenapa dia kawin. Tak tahu dia. Ingat cerita ya, cerita orang baru membina rumah tangga dia. Subhanallah. Sebelum kawin, saat mereka itu dibolehkan bicara, sebelum kawin tak jumpa, kecuali waktu nak melangsungkan perkawinan saja, berjumpalah, ditanya oleh calon istri, berapa abang anda hafal Quran? Saya hafal surah-surah lazim saja. Ditanya oleh suami, bakal suami menanya bakal istrinya, adinda berapa hafal Quran? Saya mungkin juz 30 adalah, kata istri. Bila sudah berlangsung akad nikah, apa kata istri? Sekarang abang anda suamiku. Suami perlu mengajar istrinya, tolong ajar saya hafal Quran. Mula kawin startingnya dengan hafal Quran. Dihafalnya surah Maryam, surah Yusuf, surah-surah yang menarik kalau dibaca. Semua menarik sebenarnya, tapi daya ketertarikannya lain-lain. Lalu 2 tahun mereka melangsungkan perkawinan, semua hafal Quran suami istri. Bertungkus lumus dari starting berkawin, ingin menghafal Quran, 2 tahun hafal Quran. Setelah suami istri hafal Quran, si suami pergi ke rumah mertuanya, cerita sama bapak mertua, kami dengan saleh sudah hafal Quran. Kata menantu kepada mertuanya. Kata mertua, istrimu itu sebelum kawin dia sudah hafal Quran katanya. Tapi dia tak cakap dia hafal Quran. Dia tak cakap dia hafal Quran, malah dia berlakon seperti murid, ingin diajar oleh gurunya, suaminya. Suami itu wajib mengajar istrinya, ajar saya hafal Quran, menghafal Quran. Padahal tujuannya supaya kerjasama untuk menghafal Al-Quran. Tengok ya, hati pasangan Al-Quran, hati yang saleh, salehah. Akhirnya 2 tahun hafal Quran 30 juz, kegigihan pasangan suami istri. Sebenarnya suami hafal Quran, si istri hafal Quran, tapi dia tak cerita karena untuk motivasi kepada suaminya. Subhanallah. Tapi sama-sama mau diajak, sama-sama diajak ke jannah. Dulu pernah jumpa sahabat, Ustaz katanya, saya ini baru kawin, istri saya bila diajak ke masjid katanya, itu bukan channelku katanya. Ada jumpa tuh, bukan channelku tuh katanya, tidak mau diajak ke masjid. Saya cakap tukar saja. Kalau dari awal dengan macam itu ya tukar aja. Tuh apa nanti berat? Makin ibarat perahu, makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam. Ada juga jumpa dulu jemaah di Semenanjung, Ustaz katanya, suami saya bila diajak ke masjid, bila diajak mendengar ceramah, please don't remind me.
Wah, dah bercucu. Di mana silapnya? Silapnya dari awal. Silapnya dari awal. Gitu ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah cantik kejadian manusia itu karena yang menciptakannya Allah. Tidak ada barang ciptaan Allah, makhluk ciptaan Allah, tidak ada yang tak kemas. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawud. Tidak ada yang tak kemas. Kenapa orang itu tak ke masjid? Mungkin silap bapaknya dulu tak ke masjid, datuk neneknya tak ke masjid, ataupun mesej tidak sampai. Belajar tapi tidak ada penekanan untuk ke masjid. Kenapa tak ada Quran di rumah? Satu rumah tidak ada Quran. Subhanallah. Banyak masalahnya ya. Illal ladzina amanu, yang selamat, yang tidak down, yang tidak jatuh, amanu wa amilus salihat. Mereka apa jadinya? Falahum ajrun ghairu mamnun. Mereka akan mendapat imbalan, balasan yang berterusan. Mati ayahnya, meninggal ibunya, ditinggalkannya anak yang saleh-salehah. Subhanallah, pahala anak yang saleh-salehah mengalir sama anaknya 24 jam. Anaknya kawin, dapat cucu, dapat cicit, pahala zuriatnya dapat kepada ayah yang pertama, datuk nenek yang pertama. Subhanallah. Bila masuk jannah nanti, tengok dalam surah Tur, cantiknya ya keluarga dalam Al-Quran. Bila mereka masuk jannah, tengok halaman 524. Ini cerita keluarga yang taat. Halaman 524 surah Tur. Bila masuk jannah, katalah rumpun keluarganya ada 50 orang. Ayah, mak, anak, menantu, cucu, cicit. Yang dikontrol oleh ayahnya dari atas sampai ke bawah ada 50 orang. Bila masuk nanti ke jannah, masing-masing mencari. Masing-masing mencari. Tengok ya, boleh dibaca ayat 21 surah Tur. Walladzina amanu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Shadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Orang yang beriman. Wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Kemudian zuriatnya mengikuti jejak langkah bapaknya, datuk neneknya yang dalam jalur iman tadi. Channelnya channel iman. Nanti katanya dalam surga orang itu akan mencari rumpun keluarganya. Katalah si Alif. Alif ini cucu. Mana makku? Mana ayahku? Dia akan dicari nanti di sana. Dalam hadis, dalam tafsir diterangkan, ternyata ayah dan ibu, datuk dan nenek tidak satu level dengan dia. Ada yang ceritanya levelnya di bawah. Bapakmu di bawah, jauh di bawah. Gap antara satu derajat di surga seperti dari bumi ke bintang sana di malam hari. Bila kita melihat bintang di malam hari, begitu gap antara satu derajat dengan derajat yang lain. Dalam hadis disebut gap derajat di jannah macam mana jaraknya? Seperti kita melihat bintang di malam hari dari bumi. Malam hari tengok bintang, waktu suasana yang cerah. Begitulah jarak satu derajat dengan satu derajat. Lalu dia cari bapaknya, ibunya, datuknya, neneknya. Mereka di bawah, kamu di atas. Ya Allah, saya dulu beramal untuk mereka, ya Allah, bukan untuk saya sendiri. Ini yang perlu ditanamkan. Minda yang perlu ditanamkan kepada ahli keluarga. Kita beramal untuk ahli keluarga, untuk membina jannah. Lalu semua ahli keluarganya diangkatkan satu level dengan dia. Itu maksud ayat ini. Itu maksud ayat ini. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Zuriatnya akan, kalau zuriat dalam ayat ini, tengok tafsir, bukan keturunan. Zuriat itu banyak maknanya dalam Quran. Zuriat ini ke atas dan ke bawah.
Ayahnya zuriat bagi si anaknya, datuknya zuriat bagi si anaknya. Dalam ayat ini tidak ada dalam bahasa Melayu itu. Zuriat dalam bahasa Quran ke atas dan ke bawah, rumpun keluarga artinya. Kalau zuriat dalam bahasa Melayu, datuknya bukan zuriatnya, cucunya lah zuriat bagi datuknya. Ayahnya bukan zuriatnya, anaknya zuriatnya bagi ayahnya. Dalam bahasa Al-Quran, khususnya tentang surah At-Tur, zuriat itu ke atas dan ke bawah. Kalau yang tinggi level itu datuknya akan mengangkatkan derajat anak cucunya, cicitnya satu level dengan dia. Kalau yang tinggi level itu cicitnya, katalah cicitnya yang ke berapa? Yang ke 10. Sudah 10 peringkat, Pak. Bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin fulan, bin yang ke 10 baru dapat satu status yang sangat hebat di jannah, nanti akan menaikkan rumpun keluarganya. Subhanallah, mulianya manusia ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mulianya manusia, tapi manusia tidak mau belajar, tidak mau tahu. Mereka mengurus body saja, mengurus jasad saja, tidak mengurus rohaninya. Maka jatuh radadna wa asfala safilin. Yang tidak jatuh alladzina amanu wa amilus salihat. Tadi dalam surah Sajadah, sesalan orang yang tidak beramal saleh. Dalam surah Al-Mu'minun, sesalan orang yang akan mati, akan dicabut rohnya. Waktu rohnya mau dicabut, nangis dia, tak siap nak mati. Subhanallah, tak siap. Tengok halaman 348 ayat 99 dan 100. Orang yang cuai, lengah dan lalai bila nak mati, ya Allah jangan dulu ya Allah, saya belum ke masjid lagi, saya mau dicabut rohku ya Allah, saya mau meninggal, hari yang saya meninggal saya ke masjid ya Allah. Itu ayat. Ini balik ke belakang, ini cerita balik ke belakang nih ya. Tadi cerita di dalam neraka di hari kiamat. Orang tu nak balik ke dunia. Ini cerita orang yang mau dicabut rohnya. Ya Allah jangan dulu ya Allah. Irji'un. Tangguh dulu kematianku. La'alli a'malu salihan. Aku nak meninggal, sebelum meninggal aku baca Quran ya Allah. Bukan Samsung dan Oppo ya Allah. La ilaha illallah. Ini ayatnya. Menyesal masa nak mati, menyesal nanti di sana kalau tidak beramal saleh. Itu maka dikatakan dalam surah At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Itu maka dikatakan dalam surah Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus salihat. Subhanallah. Waktu orang yang nak mati ini minta kepada Allah jangan dulu dicabut, tangguh dulu sehari dua, seminggu dua, tangguhlah dulu ya Allah, delaylah dulu ya Allah, akhirkanlah dulu ya Allah. La'alli a'malu salihan, saya ingin merebut amal saleh fi ma taraktu, selama ini belum dibuat ya Allah. Selama ini belum dibuat, masih diabaikan ya Allah. Kalla, no way, jangan harap. Enggak bisa lagi, enggak boleh dah, enggak dilayan. Kemarin kita baca hadisnya ya, hadis orang yang sudah meninggal dunia, sudah dimandi, sudah dikafan, sudah disolat, mau diantar ke kubur. Kalau orang yang saleh katanya qaddimuni, antarlah saya cepat ke kubur. Dia gembira nak masuk kubur. Tengok nota hari apa? Hari ini hari Sabtu, hari Kamis barangkali atau hari Jumat. Masih ada notanya di sini. Orang yang saleh bila dia sudah dimandi, di kafan, disolat, mau diantar ke kubur, dia mau cepat. Dia rindukan kuburnya. Orang yang tidak saleh, dia menangis. Kemanalah kalian mau mengantar saya ini? Babah mau kamu taruh di mana? Kata ayahnya kepada anaknya. Menangis. Ini hadis saya riwayat Imam Bukhari ya. Ya wailah, sialanlah aku ini. Kemanalah mereka akan taruh aku ini? Dia tahu mau ke kubur. Dicakap, aina yazhabuna biha? Kemanalah saya mau dibawa ini? Menangis, meratap, meraung, melolong. Ratapan tangisnya didengar semua makhluk.
illal insan. Dalam hadis itu kecuali manusia tak dengar. Jikalau didengar oleh manusia katanya pingsan yang mendengarnya itu. Tangisan orang yang mau diantar ke kubur, yang tidak siap nak mati, menangis. Semua makhluk mendengarnya dalam hadis Sahih Bukhari ya. Semua menyaksikan. Kalau ada ambok di sana di kuburan, oh ambok. Ini masalah orang ini kata ambok. La ilaha illallah. Kalau ada basing di sana, ada kera, ada tupai, wah, ada burung, wah, masalah orang ini katanya. Manusia tidak mendengar tangisan orang yang diantar ke kubur. Kalau didengar oleh manusia katanya rebah semuanya. Tak jadi di kubur nanti, tak jadi di tanah nanti. Besok penuh masjid. Allah tak mau macam itu. Allah menguji orang itu. Yang gaib belum diperlihatkan. Diperlihatkan dalam hadis. Yang gaib diperlihatkan dalam Al-Quran. Dalam surah Fussilat yang kita sorat dah lebih seminggu. Orang yang mau meninggal, yang mukmin, yang istiqamah, sebelum dia meninggal, dia dihibur. Anda tak usah takut, Anda tak usah sedih. Habuan Anda jannah. Wah. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Memang ada kaitannya dengan surah Fussilat kemarin. Rujuk semula ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang pentingnya apa? Banyak sorotan tentang manusia dalam Quran. Surah Al-Insan pun ada. Ada dalam Quran surah Al-Insan. Ada surah An-Nas. Penutup Al-Quran surah An-Nas. Kenapa surah An-Nas? Pentingnya manusia bagi Allah. Allah memperingatkan manusia, mintalah perlindungan kepada Allah sebagai Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Mintalah perlindungan dari kejahatan waswasil khannas. Kalau tidak kamu tak selamat nanti. Kalau kamu tidak minta perlindungan Allah, kamu tak akan selamat. Syaitan iblis ini pintar. Zaman era globalisasi, teknologi dikuasainya. Dikuasai oleh syaitan iblis. Dikuasainya. Segala media dikuasainya. Kalau tak pandai jaga. Kalau tak pandai melihat. Mudah-mudahan bermanfaat lah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi surah At-Tin perlu diperhatikan. Tajuknya tentang laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sudah baik kejadian manusia, ada akal, ada roh, ada qalb, ada nafsu, ada kaki, ada tangan, ada mata, ada telinga, ada otak, ada fikiran, ada ilmu, ada iman. Subhanallah. Ada Islam, ada masjid, ada Quran, ada nabi, ada rasul, ada ulama. Adakah dia dekati ulama? Itu pilihan dia lah. Ada Quran, ada Samsung, ada Oppo. Mau pilih apa? Terserah sama dia lah. Yang jelasnya kalau tak pandai memilih, summa radadnahu asfala safilin, manusia akan jatuh ke lembah yang paling dalam. Di dunia ini hidupnya tidak bermakna, di akhirat nanti habuannya neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Amin rabbal alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tusir alaina wa ardina warda anna. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin. Allahumma fas sultanana wa iyyana wal muslimin wan nas ajma'in. Allahumma fasna min kulli su' wa min kulli makruh fil hali wal ma'al jisman wa ruha. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin wa anta ahkamul hakimin wa anta khairur rahimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma ighfir lana wa li abaina wa li ummahatina wa li abaina wa li ummahatina wa li abaina wa li ummahatina warhamhum kama rabbawna shighara wa ighfir li ahli baitina wa li azwajina wa li zurriyyatina wa liman 'allamana wa 'allamna. Allahumma ighfir rahmal muallimin al muta'allimin. Allahumma ighfir rahmal muallimin al muta'allimin. Allahumma ighfir warham al muallimin al muta'allimin al muntamina ilaihim ودعينا لهم بخير يا مجيب السائلين واغفر لجميع المسلمين والمسلمات وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات
المسلمين وارحم أهل القبور من المسلمين والمسلمات وارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا ما صرنا من أهل القبور اللهم ارحمنا إذا أصبحنا من أهل القبور وأدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى مع الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا مجيب السائلين اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة واكتب لنا كل الخير اللهم يسر لنا كل الخير ووفقنا لكل خير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير إنك نعم المولى ونعم النصير وبالإجابة جدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد رب العالمين جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم إني أحبكم في الله وأستودعكم الله